yang dimasalahkan ini adalah suatu produk yang dikenal dengan NCD yang dianggap palsu. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita lihat waktu 2004 kan ini pernah digugat juga. Oke. Oh, jadi sudah masuk pengadilan ya? Sudah sampai inkrah juga. Dan pada saat digugat itu buktinya ya ini. Tapi yang dipakai bukti kan mereka. Jadi kok waktu itu dibilang waktu itu asli, kok sekarang dia sendiri jadi bilang nggak asli kan aneh. Padahal putusannya sendiri bilang ini ini sah. Tapi jangan-jangan itu sudah menjadi semacam ada permintaan, ada penawaran. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi ada difabrikasi kan. Iya, ada efek ekonomi di situ atau bisnis di situ. Ya kalau dunia sekarang, dunia medsos memang kemungkinan untuk fabrikasi itu sangat terbuka. Dan kalau dilihat gini, isinya itu biasanya senada. Iya. Jadi kayaknya cut and paste gitu. Betul. Gitu, cut and paste, tapi nanti dirubah sedikit-sedikit gitu. Supaya nggak kelihatan sekali kan. Nah kalau yang sudah gitu saya pikir ini sih pasti fabrikasi. Cuma sekarang siapa yang fabrikasi ya nggak tahu. To the point aja. To the point aja. Hari ini kita akan membahas di luar sana itu sekarang soal hukum udah semakin semerawut nih. Di institusi juga di sana rame, di media sosial juga tidak kalah rame. Nah untuk biar kita tidak terjebak dalam keramaian yang tidak jelas, kali ini kita kedatangan tamu praktisi hukum. Dan saya Lukman Hanafi. Dan saya Pung Purwanto. Dan narasumber kita sendiri Chris Taufik. Mas Chris Taufik. Apa kabar? Baik, Mas. Ya? Baik. Oke. Mas Chris, saya langsung aja mau tanya nih. Jadi di hari-hari ini ramai banget di media sosial tuh tentang hukum. Proses hukum terutama gugat-menggugat kemarin tuh ada cerita yang apa sih CMNP ya? Itu menggugat apa sih Asia-Asia apa itu? Yang itu sebenarnya kan kalau saya ngikutin berita sebenarnya barang udah lama itu. Nah kalau sebetulnya secara hukum itu yang gitu-gitu hanya untuk rame-rame saja atau sebenarnya ada semacam yang sengaja memang mendesain seperti itu sih Mas Chris? Ya, gini Mas, kalau aku tuh di situasi sekarang, kalau ngelihat suatu kasus itu biasanya saya selalu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah ya mau nggak mau karena memang ini sekarang sudah eranya serba digital. Betul. Ya. Terus kita kenal istilah clickbait segala. Jadi memang keriuhan di medsos itu kadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Gitu. Jadi kayak kasus yang tadi disebut CMNP segala, memang di medsos lumayan ramai lah dan menyita perhatian kalau saya bilang. Gitu. Tapi itu juga dibumbui dengan judul-judul yang memang bombastis gitu kan. Dikasih judul tuntutannya 119T gitu. Betul. Kadang saya juga nanya 119T itu banyak sekali. Makanya, itu kalau dikarungin mungkin sampai berapa karung tuh. Iya, dan lagi kan itu angka dari langit ke berapa. Nah, itu. Jadi kadang itu. Tapi ya memang itulah clickbait. Cuman saya pikir juga kalau untuk yang kasus-kasus tertentu memang ada yang mengkapitalisasi. Jadi artinya memang ada yang nukangin lah gitu. Kenapa? Karena saya lihat munculnya kan nggak jelas ini siapa yang upload dan sebagainya. Kalau soal kasusnya sendiri sih saya pikir sudah banyak sekali diulas ya. Kasusnya sendiri sudah banyak diulas dan lagi kan yang menarik gini, dari ulasan-ulasan juga dari datanya kan yang dimasalahkan ini adalah suatu produk yang dikenal dengan NCD yang dianggap palsu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat waktu 2004 kan ini pernah digugat juga. Oh jadi sudah masuk pengadilan ya? Sudah sampai inkrah juga dan pada saat digugat itu buktinya ya ini. Tapi yang dipakai bukti kan mereka. Jadi kok waktu itu dibilang waktu itu asli, kok sekarang dia sendiri jadi bilang nggak asli kan aneh. Padahal putusannya sendiri bilang ini ini sah. Gitu. Padahal masalahnya sama, barangnya juga sama ya. Iya, jadi memang kalau ngikutin medsos kadang perlu. Jadi gini, sekarang orang kan pengen serba cepat ya, serba cepat. Tapi kalau saya malah ngelihat
Enggak, saya itu sekarang malah agak melambat Mas terus terang. Jadi saya itu kalau baca medsos, habis gitu saya spend waktu untuk nyari beritanya yang benar. Lewat portal, lewat yang bisa yang saluran resmi. Saluran resmi gitu, untuk membanding gitu. Kalau enggak, ya. Jadi sebenarnya ini era yang serba cepat gitu, tapi nggak cepet-cepet amat. Karena kita justru perlu ngecek. Dulu saya kalau baca berita nggak perlu ngecek. Sekarang gitu. Nah, bahayanya adalah orang-orang sekarang kan medsos itu dianggap pengganti media konvensional. Betul. Itu yang jadi problem. Makanya perlu diluruskan. Terus nyambung juga. Sekarang kan banyak yang gini. Katakanlah Mas Pung ini contoh aja nih. Pokoknya Mas Pung bersaudara sama saya gitu. Tapi Mas Pung lebih terkenal dari saya gitu. Itu sekarang banyak berita-berita muncul umpamanya tentang saya gitu. Saya umpamanya berantem gitu. Nanti munculnya saudaranya Mas Pung berantem gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut saya kan aneh. Nah, ini mumpung soal saring cocoklogi ya Mas. Kemarin juga ramai di medsos nih. Nanti kaitannya juga clickbait nih. Kan ada kemarin yang korupsi bansos kalau nggak salah ya, terus dikait-kaitkan. Gitu. Oh iya, ya kan? Ya ini ya kan? Nah, saya cerita barusan juga. Betul. Nah, itu kayak gitu sebenarnya kan apa benar ada hubungannya? Kan gitu. Ini kan nggak ada. Jadi gini apa namanya? Iya, kalau karena udah disebut saya juga agak prihatin juga ya gitu, karena itu ada penyebutan nama yang nggak ada kaitannya. Betul. Kalau kita lihat di situ kan ada disebut nama Pak Ari, nama MNC Group, terus dibawa lagi ada nama partai, segala macam kan, dikait-kaitkan segala. Padahal menurut saya, bukan menurut saya sih, kita kan bisa lihat semua. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua gini Mas, kalau pidana itu secara prinsip itu pribadi lepas pribadi. Gitu. Jadi artinya contoh kalau saya ini contoh aja nih. Umpamanya saya mukul orang gitu. Terus orang itu mukulin saya lagi. Itu aja sudah dua hal yang terpisah. Saya mukul orang dan orang itu mukulin saya, bisa jadi dia dihukum, saya dihukum juga. Gitu. Itu yang pertama, pribadi lepas pribadi. Terus kalau saya melakukan pemukulan, maka yang kena ya saya. Nggak bisa saya bilang saya mukul tapi gitu. Karena itu nggak boleh pakai tapi. Saya mukul gara-gara tapi dia mukul duluan, nggak begitu. Nggak bisa mengkait-kaitkan dengan peristiwa lain. Apalagi dengan berita-berita yang terkesan tendensius. Kenapa? Karena selalu dikait-kaitkan. Dan ini loh Mas, jangan lupa loh, kalau walaupun saya menduga mungkin itu juga lagi-lagi terpicu karena clickbait itu. Jadi kan orang pingin supaya cepat gitu ya. Tapi yang saya perlu agak prihatin gini, hal-hal seperti itu sadar nggak kadang untuk ngejar clickbait itu ada orang-orang yang dirugikan, terjolimi gitu. Dan ini bukan kasus ini aja, banyak ini. Jadi saya pikir ini memang harus kita waspadai dan bangun bersama iklim yang positif lah di dunia digital dan dunia medsos ini. Kalau enggak nanti bahaya. Saya bisa nulis saja dong namanya siapa gitu. Karena jadi satu pidana itu pribadi lepas pribadi. Lalu nggak ada tapinya. Pidana itu nggak boleh tapi. Jadi ini tapi ini gitu, nggak bisa. Terus nggak bisa orang kena pidana karena ada hubungan darah, kan nggak bisa. Yang penting kan tindakannya. Jadi kalau saya bertindak A ya saya dihukum karena A. Gitu. Saya nggak bertindak A ya saya nggak bisa dihukum. Bukan karena saudaranya itu. Siapa, bukan karena saya saudaranya ini, kakaknya ini, maka saya bisa dihukum. Ini, gitu. Itu nggak bisa. Makanya saya pikir kalau itu diterus-teruskan bahaya. Bahayanya adalah orang bisa nggak percaya terhadap medianya sendiri, yang saya khawatir. Tapi yang lebih mengganggu lagi, yang orang nggak ikut apa-apa disebut-sebut ini kan gimana? Nggak nyaman. Gitu. Mas, kalau gitu bisa nggak sih ada berpulang untuk bisa dipidanakan nggak sih? Kan saya baca juga kemarin, saya dengar juga si Pak Hari sendiri kan merasa ini sudah jatuhnya kayak semacam penyemaran nama baik dan sebagainya. Kan berarti kalau penyemaran ada unsur pidana dong. Ini terkait sama yang CMNP. Yang CMNP, betul. Nah ini kalau misalnya cocok logi, kan mengkait-kaitkan jatuhnya ini mungkin orang yang tidak tahu menahu, karena ini clickbait yang nonton banyak mungkin, yang nggak jelas ikut-ikutan nyebarin begitu. Itu bisa keseret pidana nggak? Kalau ditanya bisa, tapi pertanyaannya gini, kita mesti coba realistis ya. Kalau saya catat kemarin kalau dari Pak Ari sendiri, kalau ini khusus CMNP kan, beliau sudah menyampaikan kalau ya
kita harus sadar tentang tabur tuai ya. Dia kan tidak spesifik mengatakan akan menggugat balik, itu sudah jelas tidak. Tapi mengenai pencemaran nama baik dan sebagainya bisa saja. Tapi sekarang pertanyaannya kalau di medsos itu kan kebanyakan yang muncul nggak jelas. Nah, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau sekarang balik ke media, nanti ini kan masalah etika. Itu masalah etika. Makanya kalau kita sama-sama sadar kan, saya pikir jurnalistik itu kan ya udah benar kan yang dipakai kode etik kan ya. Kode etik jurnalistik. Gitu. Kalau saya ngelihat kode etik itu kalau saya ya pribadi ya, mestinya beyond the law gitu. Jadi lebih etik dari di atas hukum ya. Menurut saya etik itu lebih penting dari hukum, karena nggak semua bisa ditulis. Betul. Gitu. Contoh paling gampang sekarang ini podcast gini kan, podcast. Kalau tiba-tiba saya angkat kaki di meja atau saya ngeludah di sini, saya bisa dihukum nggak? Belum tentu bisa. Tapi secara etika tidak etis. Tidak etis. Jadi hukumannya sosial ya. Iya. Jadi menurut saya ya kalau media yang kredibel harusnya ya pegangannya ya kode etik. Betul. Gitu. Jadi kalau kaitannya tadi yang kasus yang sudah inkrah, sudah jelas posisinya, tapi terus digoreng secara periodik ya. Artinya memang ada tujuan tertentu untuk menjatuhkan nama orang, gitu kan? Ya Pak. Gini, iya kan? Kalau tujuan bisa macam-macam. Ya. Apalagi orang itu punya nama, punya reputasi, punya prestasi atau punya apapun lah ya. Kalau figurnya seperti itu, jawaban saya pasti. Udah pasti. Digoreng-goreng dan memang celakanya di kita itu ya gampang banget termakan medsos. Betul. Jadi berita yang dari sumber yang terpercaya pun itu bisa digoreng, dibuat, dimanipulasi sehingga seolah-olah kutipan itu menjadi benar gitu. Padahal itu salah gitu. Atau tadi yang barusan kan Menteri Keuangan juga ngomong bahwa dia dibikin deep fake ya. Iya, itu saya yang soal yang ngomong bahwa itu kan? guru beban negara itu. Itu kalau saya nggak dapat, saya belum dapat. Saya belum lihat aslinya. Tapi, cuman kalau dari itu aja, saya kok setuju ya. Dalam arti gini, setuju. Bukan gini. Maksud saya gini. Maksud saya belum lihat lengkapnya. Tapi kalau itu pun kalau coba saya cerna gitu, jangan-jangan benar-benar artinya gini. Memang guru itu menjadi tanggung jawab negara kan. Jadi beban dalam arti memang negara harus bertanggung jawab gitu. Jadi bukan beban yang negatif ya, tapi beban dalam arti positif. Kalau saya kok ngelihatnya begitu ya. Nah itu kalau kita karena belum lihat rekaman aslinya ya, jadi nggak gini Mas. Kalau saya mikir gini, kalau kita pikirannya negatif, semua pasti negatif. Mungkin itu kuncinya. Kalau kita baca apa-apa udah wah negatif, ya pasti negatif. Ya, gitu. Artinya kan selama ini memang ada yang memanfaatkan media sosial yang mungkin sampai hari ini juga belum ada aturan yang tegas. Karena kita juga beberapa kali juga mendorong agar kalau media mainstream ini diatur oleh sekian aturan ya, media sosial yang dianggap itu konon katanya media masa depan ya memang harus diatur juga. Cuman kita mendorong agar pemerintah tetap juga konsisten untuk ngatur ini. Nah, ini kan akibatnya bisa kemana-mana nih Mas. Satu, memang. Bisa merusak iklim usaha, ya kan? Orang yang bekerja baik jadi buruk, orang yang buruk jadi dibuat sedemikian rupa jadi baik gitu. Nah, orang banyak tertipu di situ. Nah ini kan kadang-kadang hukum tidak bisa menyentuh itu ya. Tidak bisa. Nah, itu makanya. Tapi yang bahaya gini Mas, yang bahaya gini, kalau ini berlangsung terus, itu takut saya orang menjadi distrust. Nah itu. Gitu. Nah kalau distrust itu bahaya. Jadi masyarakat yang distrust itu ada tingkatannya kan. Pertama dia tidak percaya hukum dulu, distrust dulu kan. Akhirnya berikutnya apa? Dia sudah tidak percaya lagi sama yang lain-lain, gitu kan. Akhirnya kalau ini berlanjut terus dulu saya ingat kalau nggak salah Pak Mahfud pernah bilang bisa pecah Mas. Gitu, nggak ada yang dipercaya. Betul karena gini Mas, sistem algoritma itu membaca kebiasaan kita dan kemauan kita. Kalau kita tuh interestnya tidak suka dengan si A, akan dikasih yang itu terus. Jadi seolah si A ini udah benar-benar buruk gitu di mata orang. Nah, apalagi kayak brainwash kan. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat kita masih di bawah SMA gitu ya, yang juga minat baca kita rendah. Untuk yang tadi kalau Mas Kris kan
ketika dapat di sosmed itu saya lebih lama untuk mencari kebenarannya daripada mendapat informasi yang itu gitu kan. Itu yang karena juga polanya gini Mas. Sorry, kalau aku lihat gini polanya, mungkin yang angkatan remaja kayak saya gini nih, mungkin orang tua kita itu kan terbiasa dengan zamannya itu kan dengan koran kan. Iya, betul. Dengan koran, TV, radio gitu kan. Ketika ini bertransformasi menjadi media sekarang, media digital, dia menjelma menjadi medsos, menjadi apa gitu kan. Jangan-jangan mereka masih berpikir ini sama dengan yang dulu. Gitu. Nah, itu mungkin ya. Nah, saya kembali lagi Mas Kris. Saya kembali lagi kalau Mas Kris orang ahli hukum, saya akan tanya secara hukum. Soal medsos yang sekarang saling istilahnya suka-suka cocok logi lah, ngambil-ngambil penyerang dan sebagainya. Saya tidak berbicara bahwa ini mau dituntut tidak dituntut, itu soal lain masing-masing ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya ada yang misalnya saya nulis tentang Mas Kris, sementara ini saya ngawur nih sebenarnya nggak tahu. Terus Mas Kris nggak terima misalnya, itu sebenarnya kalau dari sisi hukum itu bisa kena hukuman apa aja, pasal apa aja sih Mas? Bisa, jadi gini. Kalau ahli saya sih nggak ahli-ahli banget kali ya. Tapi ngerti hukum paling ya. Jadi gini lah. Sebenarnya kalau kita bahasa saya gini, kalau kita gentleman, kita jantan gitu, kita tampil gitu, gampang Mas, bisa kena undang-undang ITE bisa, pencemaran baik bisa gitu. Ya tapi itu kalau jantan, artinya ini saya gitu. Saya ngatain sampean gini maunya gitu kan. Kalau orang Jawa Timuran bilang menang cacak kalah cacak gitu. Nah, kalau itu bisa, sangat bisa. Tapi yang terjadi sekarang kan enggak. Kita berhubungan dengan orang-orang yang memang sembunyi. Anonim ya. Anonim. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya dilaporkan anonim juga sebetulnya dari 1.100 anonim misalnya, satu bisa dilacak sebetulnya kan. Artinya kan siapapun yang sembunyi juga, yang namanya salah tetap ancamannya ada kan. Ada. Cuman pertanyaannya gini Mas, kalau makanya kalau sekarang kan orang bermain dengan anonim. Betul. Karena pertanyaannya gini, untuk ngelacak kan perlu effort. Betul. Terus habis gitu nanti sampai di ujung, iya kalau yang dilacak ada, kalau yang ujungnya juga mesin juga anonim juga repot juga. Gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Makanya kan kadang nggak semua orang langsung dilapor-laporin gitu kan. Betul. Tapi mungkin bagi mereka yang merasa memang sekarang kan misalnya ya, kita ambil contoh yang memang ya saya tahu tidak terlalu banyak, tapi contoh dengan CMNP sama Pak Ari lah yang kemarin baru ini. Kalau bagi mereka yang sudah mungkin kemarin terlanjur nulis, terus sudah dibantah juga sama Pak Hari sendiri. Mungkin sekarang kalau sadar dan mumpung Pak Ari ini belum ngotot untuk laporin nih gitu. Mungkin di take down aja barangkali itu salah satu cara untuk terhindar dari hukum. Iya, kan gini kalau untuk yang ini balik kalau CMNP kan memang kebetulan saya rilis beberapa hak jawab ya. Ya hak jawab kita dimuat sesuai dengan aturan di dunia jurnalistik. Ya sudah cukup gitu kan. Tetapi sebenarnya apakah itu saja cukup? Sebenarnya ya gini, itu kan sebenarnya juga untuk kita sama-sama tahu yang benar itu seperti apa berita itu gitu. Ya harapannya ya jangan diulangi lagi gitu kan. Kalau terus masuk jawab terus. Itu yang satu. Terus yang kedua begini, berita itu kadang gini, setiap berita yang keluar di medsos apapun itu, sedikit atau banyak pasti ada impactnya Mas. Gitu. Tinggal impactnya besar atau kecil gitu ya. Tapi pasti ada impact. Nah, seharusnya ini juga dipertimbangkan gitu. Apakah kalau saya nulis cuman datanya nggak jelas itu berimpact atau tidak? Dan pertanyaannya gini, untungnya apa coba? Kalau kita nulis, tapi ini hoax gitu ya, hoax. Saya bilang aja lah kalau yang ngaco-ngaco itu hoax, cuman bikin gaduh gitu. Kadang saya mikir ini orang untungnya apa gitu? Atau jangan-jangan memang mengkapitalisasi itu kan bisa juga. Bisa. Ya kalau itu ya siap-siap kejeblos suatu saat. Gitu. Nggak kejeblos sama kita, orang lain yang akan jeblosin juga. Gitu. Karena kan ya itu tabur tuai kan. Dia nabur suatu saat nuai aja, tinggal nunggu waktu kan gitu. Tapi jangan-jangan itu sudah menjadi semacam ada permintaan, ada penawaran. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi ada difabrikasi kan. Ada efek ekonomi di situ atau bisnis di situ. Ya kalau dunia medsos memang kemungkinan untuk fabrikasi itu sangat terbuka. Dan kalau dilihat gini, isinya itu biasanya senada.
Jadi kayaknya cut and paste gitu. Betul. Gitu, cut and paste, tapi nanti dirubah sedikit-sedikit gitu. Supaya nggak kelihatan sekali kan. Nah kalau yang sudah gitu saya pikir ini sih pasti fabrikasi. Cuma sekarang siapa yang fabrikasi ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Jadi bisa dibedakan ya antara yang natural, reaksi natural, itu konten memang natural atau yang memang konten ini sudah disetting, itu sudah kelihatan. Bisa. Kalau yang natural itu biasanya kalau berdasarkan fakta. Jadi umpamanya gini. Fakta ya. Ini contoh. Ini karena tadi nyinggung CMNP. CMNP ini proses sidangnya kan belum ngapa-ngapain. Gitu. Belum, baru baca gugatan. Kan, baru baca gugatan tok. Belum ada bukti, belum ada apa, ya kan? Yang natural beritanya adalah pembacaan gugatan CMNP gini. Selesai. Bacaan gugatan. Itu yang natural. Yang fabrikasi adalah permohonan ini sudah diterima ini gitu, ya kan? Jadi masyarakat mikirnya, udah diterima. Nah, menurut saya ini nggak natural. Gitu. Apalagi ada kata-kata misalnya CMNP gugat ini sekian ini, wah bakalan bangkrut nih, kan? Misalnya itu kan jadi terlalu jauh ke sana ya. Terus pertanyaannya kata bangkrut itu diulang-ulang tuh. Ya, itu makanya. Terus pertanyaannya kan gini, ada yang kan kalau kita ngajuin permohonan itu kan ya permohonan terus diterima pengadilan yang dikasih tanda terima kan gitu kan. Tapi kan waktu keterangannya kan ini begini permohonannya ini sudah diterima pengadilan, akan bangkrut. Nanti saya ya diterima. Nah itu dia. Belum jauh benar. Iya namanya datang diterima lah, masa nggak diterima kan gitu logikanya kan. Iya. Masuk datang terus mau diusir. Di pengadilan ya datang ya diterima. Namanya tapi kan terus jam loncat gitu kan. Menurut saya, nah itu nggak natural menurut saya. Terus kalau soal bangkrut Mas gini namanya. Satu, pengadilan banyak orang prihatin sama pengadilan gitu. Tapi saya punya keyakinan gini, apa namanya? Mungkin begitu pengadilan itu, tapi nggak gitu-gitu amat gitu. Nah, monggo diterjemahkan sendiri. Maksud saya gini, maksudnya saya masih percaya nggak sekacau itu gitu. Angka dari langit kan pasti diuji. Nggak bisa angka dari langit tiba-tiba, kau bangkrut. Kalau kayak gitu, besok saya nuntut Monas punya saya loh. Loh, saya bilang itu Monas punya saya, gimana coba? Bisa aja. Tak suruh balikin tuh emasnya, kita bagi, kan bisa aja kalau mau kayak gitu. Kalau menggugat itu diterima nggak kira-kira pengadilannya? Yang gugat, cuma kan terus nanti orang bilang orang gila. Nggak, karena prinsip di kita. Gini, ada beberapa kalau di tata usaha negara itu ada proses diperiksa dulu. Jadi ini layak enggak segala proses gitu. Di Mahkamah Konstitusi malah dikasih kita kesempatan untuk memperbaiki. Nah di pengadilan umum itu memang proses itu nggak ada. Jadi orang kalau ngaji gugatan ya diproses, nanti dibuktikan. Gitu. Makanya tadi kalau ada pertanyaan gugat Monas bisa nggak? Saya pasti diterima. Cuman siap nggak dikatain gila sama orang-orang itu aja. Jadi Monas milik saya. Gitu. Namanya orang daftar gugatan ya diterima gitu ya. Cuman nanti yang berikutnya, nah itu yang gitu kan. Pembuktian. Memang mestinya ada dismissal proses. Tapi nggak tahu apakah itu sudah terpikir sama teman-teman di dewan ya kan, di pemerintahan. Menurut saya harusnya ada dismissal. Jadi gimana itu Mas? Dismissal itu gimana, Mas? Kayak di PT UN. Jadi dilihat ini layak enggak gitu. Sudah apa namanya? Di depan itu sudah ada pagernya dulu. Diperiksa dulu. Ini benar enggak, ini apa ini gitu. Kalau enggak ya ditolak. Enggak semua orang bisa. Kalau yang kasus di Solo yang menolak gugatan sejumlah orang terhadap Pak Jokowi itu gimana itu, Pak? Itu aku enggak begitu ngikutin. Enggak ngikutin. Aku enggak ngikutin. Itu mungkin di eksepsinya, tapi sudah masuk dulu, diterima dulu. Diterima dulu, baru nanti diputus. Kelihatannya gitu. Kelihatannya. Tetap harus diterima ya? Iya, kelihatannya gitu. Nah maksud saya mestinya nggak begitu ya. Ya nanti saya itu tadi yang gugat Monas, seorang lain gugat mana lagi. Repot. Oke, kembali lagi Mas Kris, ini biar lebih jelas gitu. Kita udah juga tadi ngobrol panjang lebar ya, tapi saya pingin, dan sekali lagi kan Mas Kris tadi sempat mengatakan bahwa kembali lagi kalau yang rame CMNP ya bukan karena apa-apa ya, karena ini rame dan urusannya triliunan nih kan gitu ya. Itu negara kita aja ngomong triliunan susah kan, ini katanya hampir triliunan ya. Kan katanya kita susah kan ngomong triliunan, ini juga triliunan gede. Tapi pertanyaan saya, Mas Kris kan tadi bilang dari awal tuh tahu tentang kasus ini. Saya mau klarifikasi lagi.
sebetulnya apa sih namanya itu yang digugat itu apa namanya yang dikatain itu NCD. Nah, Negotiable Certificate Deposit. Itu sebetulnya dari awal itu asli ya. Asli. Ini clear ya, asli Mas Kris ya. Asli. Okay. Aslinya bukan kata aku kok, kata pengadilan. Iya pengadilan ya, oke. Ya makanya biar orang udah tahu nih, asli ya pengadilan dan sudah masuk pengadilan ya. Oke. Waktu itu ada sempat ingkrah kalau nggak salah saya baca-baca. Iya. Okay. Itu kan udah digugat 2004 sampai PK. Oke. Dan semuanya bilang ya asli. Oke. Mereka sendiri jadiin bukti. Kalau gini Mas, kan mereka waktu itu ngajuin gugatan kan dia ngasih bukti. Oke. Nah kalau buktinya waktu itu nggak asli, kan udah pasti ditolak. Kan dia ngajuin sendiri. Mereka sering ngaku asli, pengadilan bilang asli, kok sekarang bilang enggak. Oke, berarti kalau ya kita terlepas ngomong soal proses hukumnya, ini asli enggak, orang yang nyebarkan entah itu di mana lah, di medsos atau di mainstream atau manapun, mengatakan NCD ini tidak asli, berarti berita ini otomatis salah ya pasti ya? Ya salah. Oke. Satu salah. Terus ya dia ngomong dasarnya apa? Nah, kalau ini mereka kan dia mengatakan argumentasinya kan kalau palsu itu karena tidak bisa dicairkan. Ya, padahal tidak bisa dicairkannya kan karena sebab lain kan? Iya, bukan karena palsunya, bukan. Nah, karena memang bank itu Unibank penerbitnya sudah diberhentikan. BPKU ya. Bank beku kegiatan usaha. Kegiatan usaha karena waktu itu ada krisis moneter ya. Ya itu kan yang bank-bank rame-rame itu. Yang rame. Sebenarnya ini masalahnya ini ya nggak akan jadi masalah kalau Unibank masih buka. Dia tinggal datang ke Unibank aja. Oke. Terus pertanyaannya kenapa Pak Adi diseret-seret? Ini kurang kerja. Apa hubungannya? Nah, iya. Bukan pemilik. Bukan pemilik. Nggak ada hubungannya apa-apa kan? Nggak ada saham. Ya, kalau itu kan kemarin sudah secara serius sudah disampaikan sama Pak Otmar kan, sama Pak Adi sendiri. Kalau saya pribadi saya bilangnya, ini sih bikin gaduh, nggak ada kurang kerjaan. Nah itu. Nah Mas Kris, terakhir sebelum kita tutup, saya kepingin ini pesan dari Mas Kris untuk siapapun itu yang tadi mungkin ya hobi ngeblow up ini kan udah clear bahwa ini tidak benar. Ini Mas Kris adalah salah satu orang yang terlibat di situ. Bahkan tadi saya klarifikasi benar udah. Itu berarti kan secara hukum Mas Kris sudah terbuka ini benar gitu. Nah, apa yang akan disampaikan ke mereka biar tidak terus-terusan terjerumus dalam info-info yang hoax itu. Apalagi nyeret-nyeret dengan kasus-kasus lain diserempet-serempetkan semua gitu. Apa kira-kira Mas Kris sebagai satu tadi tahu tentang prosesnya ya dari awal, yang kedua juga ngerti hukum, yang ketiga juga ternyata pemerhati medsos juga itu. Gini, kalau saya dari kasusnya sendiri, pertanyaannya gini, kalau kita tidak ada motivasi apapun gitu ya, kenapa kita terjebak ke hal-hal yang nggak jelas, gitu. Nah, tolak ukur itu kalau mengenai kasusnya sendiri. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena gini, kalau kita terjebak di situ dan malah mengamplifikasi itu, artinya kita ikut serta menyebarkan sesuatu yang nggak jelas, gitu. Terus pertanyaan berikutnya, tapi ini saya terlepas dari ada yang motifnya ekonomi dan sebagainya. Kalau itu ya mungkin gini. Mbok cari yang lain gitu ya, kan sumber ekonomi tidak cuma gini aja gitu kan. Itu. Nah, tapi yang berikutnya lagi kalau sudah mengkait-kaitkan ke nama-nama orang, saya sih mikir gini, kenapa nggak dibalikin ke kita sendiri ya, gitu. Coba tempatin kita di tempat itu, mau nggak kita digituin? Kalau saya digituin, ketemu orangnya, tak golei Mas, tak cari beneran ini orang, gitu. Jadi maksud saya kan kita tolak ukurnya paling bagus kan kita sendiri. Mau nggak kita digituin? Gitu, dikait-kaitkan karena saya punya saudara si A, saya punya, padahal nggak ada hubungannya. Gitu. Mau nggak? Pasti nggak mau juga. Nah, yang berikutnya adalah memang di dunia yang sekarang ini kita kan nggak bisa, agak kesulitan membedakan antara voice sama noise kan. Betul. Antara yang berisik sama yang bermakna itu kan susah. Gitu. Jadi memang mungkin perlu kalau ada lalu lintas info yang simpang siur nggak jelas, mungkin ada bagusnya kita jeda sejenak gitu, cari yang bener lah, supaya nggak kita malah jadi
bagian yang mengamplifikasi sesuatu yang nggak benar. Kalau aku sih males ya. Kita yang benar-benar aja lah. Walaupun itu aja susah, Mas. Benar. Mau benar itu susah kadang. Makanya lihat to the point aja. Nah itu ya. To the point ya, bukan tunjuk poin ya. Nah, pokoknya di sini semuanya harus terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Siap. Mas Pung ada lagi? Saya cukup. Saya juga cukup. Mas Kris mau menyampaikan lagi? Enggak, udah. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Kris dan juga penonton setia di To The Point aja ya. Ini ada yang baru kan, udah tahu, jadi nggak usah ikut rame-rame kalau tidak jelas gitu. Nanti kalau mau tanya lagi, ini kebetulan apa yang dibahas tadi, bolehlah saksikan terus To The Point aja. Pasti di sini semua terbuka, nggak ada yang ditutupin, dan tidak ada yang disebarkan, tidak sesuai fakta gitu ya. Saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan saya Kris Taufik. Oke, terima kasih untuk sudah menyediakan waktunya bersama kita semua ya. Salam dan sampai jumpa. To the point aja.